Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Putra Setianto. Di sini saya adalah kandidat calon doktor di program Magister and Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan nomor peserta 250740315. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal saya yang berjudul Pengaruh Ketidakamanan Kerja dan Kerentanan Kerja pada Kesejahteraan Subjektif Karyawan Kontrak dengan Trust to Organization sebagai pemoderasi. Baik, saya akan memulainya di slide berikutnya. Nah, di sini saya menampilkan terkait ide riset atau mungkin awalan ya terkait apa yang akan menjadi entah itu di negara kita maupun di negara lainnya. Jadi kita akan tetap terkena dampaknya seperti itu. Nah, hal itu mengakibatkan adanya kasus atau adanya permasalahan di konteks ketenaga kerjaan yang dimana pastinya ketika adanya penurunan kinerja, adanya penurunan terkait kapasitas produksi, otomatis adanya juga pengurangan dari sisi ketenaga kerjaan. Yang dimana di sini menurut data yang saya dapat di tahun 2025 di bulan Februari kemarin, di sini terdapat data yaitu TPT Februari tahun 2025. TPT itu tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,76%, yang dimana kalau dibandingkan dengan tahun 2024 ada penurunan sebesar 0,6 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hal itu perlu kita kaji lebih dalam, yaitu di slide berikutnya. Nah, di sini saya juga menyadur atau mengambil data dari laporan IMF yang saya ambil dari situs atau kanal berita Kontan tahun 2025 yang memberitakan terkait tingkat pengangguran Indonesia akan naik menjadi 5% pada 2025 yang sebelumnya 4,9%. Nah, tadi sebelumnya kita sudah melihat bahwa per Februari 2025 tingkatnya sudah di angka 4,74%. Dan hal ini memungkinkan nantinya bisa bergerak sampai ke angka 4,9 maupun ke angka 5% di akhir tahun nanti. Dan juga ketika nantinya hal ini bergerak, hal ini akan terjadi mengakibatkan Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengangguran tertinggi nomor 2 di Asia. Ini saya dapatkan juga dari kanal berita Kontan yang memberitakan terkait hal yang serupa. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat terkait data yang saya ambil dari BPS juga. Kalau data dari BPS ini menyatakan dari tingkat pengangguran terbuka TPT di antara tahun 2023 hingga tahun 2025 ini mengalami fluktuasi atau naik turun ya. Dan kita bisa lihat Agustus 2024 di angka 4,91, namun Februari 2025 ini angkanya 4,76%. Ini adanya selisih yang sekitaran 0,06%. Namun kita juga harus melihat apakah data ini benar-benar bisa menjadikan acuan. Kalau saya teliti lebih mendalam, kalau saya teliti lebih detail, di sini Bapak Ibu bisa melihat di konteks TPT menurut kelompok umur. Di sini dari konteks TPT kelompok umur di rentang tahun Agustus 2024 dan Februari 2025 di rentang umur 25 hingga 59 tahun. Di sini Bapak Ibu bisa lihat adanya kenaikan rentangnya 2,94% menaik ke angka 3,04%, yang dimana di sini ada selisih sekitar 0,04%. Kalau bisa dibilang data tersebut mungkin kalau kita membandingkan data keseluruhan adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka. Namun kalau kita kaji lebih mendalam di konteks umur yang sedang aktif-aktifnya, sedang memulai karir atau sedang
sedang mencari kehidupan yang lebih baik, di situ ada potensi penurunan atau potensi pengurangan di konteks karyawan, yang dimana itu kalau saya teliti lebih mendalam, ada kaitannya ke arah pengurangan dari sisi ketenaga kerjaan atau sisi karyawan, seperti itu. Lanjut, nah di sini saya juga mencantumkan dari konteks status pekerjaan. Setelah tadi kita merujuk ke bidang atau konteks umur yang bisa kita teliti dari laporan tersebut, kita juga harus bisa meneliti lebih mendalam. Kalau dari konteks status pekerjaan, di sini bisa Bapak Ibu melihat kalau kegiatan formal dan informal di sini ada kenaikan dari sisi Februari 2023, 2024 hingga 2025, yang dimana pekerja informal dari tahun 2024 hingga tahun 2025 itu mengalami kenaikan. Di sini berarti kalau bisa saya memberikan narasi awal, adanya pengurangan atau adanya potensi masalah yang dimana masalah tersebut bermuara dari berkurangnya atau mungkin banyak banyak perusahaan atau pekerjaan yang mengurangi tenaga kerjaannya, sehingga orang-orang atau karyawan yang bekerja sektor formal menurun dari tahun sebelumnya 2024 ke tahun 2025. Di sini bisa Bapak Ibu lihat dari datanya di rentang angka umur di Februari 2024 yang sebelumnya 40,83% sektor formal turun menjadi 40,60% di tahun berikutnya 2025. Di sini bisa kita lihat adanya kemungkinan banyak perusahaan PHK atau mengurangi dari sisi konteks pekerjanya, yang dimana para pekerja tersebut akan berganti atau switch ke ranah informal atau ke ranah mungkin usaha sendiri atau mungkin ranah usaha-usaha pribadi, yang dimana hal itu nantinya bisa mengarahkan ke arah masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia ini, seperti itu. Nah, di sini ketika kita membahas ketenagakerjaan, adanya pengurangan, adanya PHK, adanya yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi terkait sisi psikologis karyawan kita, karyawan yang ada di Indonesia ini, akan berakibat pada adanya kerentanan kerja atau bahasa lainnya job vulnerability, yang dimana kalau dari definisinya ini jelaskan sebagai sebuah kondisi ketenaga kerjaan yang tidak aman dan seringkali dikaitkan dengan tekanan psikologis, gangguan kesehatan, serta menurunnya kualitas hidup pekerja. Dalam konteks ini, kerentanan kerja dapat menjadi sumber stres yang kronis dan berdampak buruk. Nah, di sini terkait penelitian ini terdapat beberapa gap atau mungkin kesenjangan ya. Di sini saya mendapatkan dua kesenjangan yang berkaitan sama gap teoritis dan gap empiris. Kalau gap teoritis yaitu sebagian besar teori yang ada membahas tidak aman kerja atau kerentanan kerja secara terpisah, yang mana alih-alih meneliti efek gabungan terhadap kesadaran subjektif. Kalau untuk yang pernah saya baca, yang pernah saya apa itu namanya, yang pernah saya lakukan literatur review, seringkali terkait kesejahteraan subjektif atau kesetaraan kerja itu saling terhubungkan dengan satu koneksi atau satu hubungan saja, tidak pernah dihubungkan dengan korelasi-korelasi lain, seperti itu. Kemudian kurang adanya eksplorasi teoritis pada faktor-faktor pemoderasi yang dapat digunakan untuk mengurangi efek negatif dari kerentanan kerja dan ketidakaman kerja. Maka peneliti memberikan trust to organization sebagai sebuah sumber daya yang dapat digunakan untuk mengurangi efek negatif dari kerentanan kerja maupun ketidakaman kerja untuk konteks karyawan kontrak yang ada di Indonesia, seperti itu. Di sini peneliti juga memberikan atau menemukan terkait gap empiris juga, yaitu tentang hubungan antara ketidakamanan kerja, kerentanan kerja, dan kesejahteraan subjektif karyawan terbatas. Penelitian saat ini masih terbatas untuk konteks tersebut, apalagi di konteks Indonesia, yang dimana kalau selama ini peneliti melakukan literatur review, adanya atau mungkin seringkali adanya di banyak daerah-daerah seperti di daerah Eropa maupun di daerah Western, seperti itu. Dan seringkali untuk
kondisi atau mungkin objek penelitiannya seringkali tidak mencantumkan terkait spesifikasi harus karyawan kontrak atau harus karyawan yang memiliki status kontrak seperti itu. Jadi ini merupakan gap teoritis dan gap empiris yang peneliti bisa tawarkan seperti itu. Lanjut. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat terdapat 3 rumusan masalah dan 3 juga tujuan penelitian yang peneliti ingin berikan atau ingin sampaikan pada proposal ini. Yang pertama, apakah ketidakamanan kerja berpengaruh negatif pada kesadaran subjektif? Yang kedua, apakah kerentanan kerja berpengaruh pada kesadaran subjektif? Berpengaruh negatif pada kesadaran subjektif. Dan yang ketiga, apakah trust to organization memoderasi pengaruh negatif dari ketidakamanan kerja dan kerentanan pada kesejahteraan subjektif. Nah, di sini terdapat juga tujuan penelitian yang nantinya akan berusaha menjawab terkait rumusan masalah yang diberikan oleh peneliti sebelumnya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini peneliti menggunakan grand theory sebagai landasan teorinya, yaitu grand theory dari Hopful yang berkaitan sama konservasi sumber daya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat terkait hubungan tervariabel. Di sini peneliti ingin membuat terkait hipotesa 1, yaitu ketidakamanan kerja berpengaruh negatif pada kesejahteraan subjektif. Hal ini dimulai atau didasari pada narasi, yaitu individu yang seringkali mengalami ketidakamanan kerja, mereka dihadapkan dengan potensi kehilangan sumber daya yang mereka miliki seperti kehilangan kerjaan, ketidakpastian, dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari teori konservasi sumber daya yang dinyatakan oleh Hopful tahun 1989, seperti itu. Kemudian hipotesis 2, di sini peneliti mencoba memberikan hipotesis, yaitu kerentanan kerja berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan subjektif karyawan kontrak, seperti itu. Yang dimana hal ini berkaitan atau didasari pada kerentanan kerja menciptakan ancaman terhadap berbagai macam bentuk sumber daya, sehingga mereka cenderung mengalami kelelahan emosional, kecemasan, dan penurunan motivasi intrinsik, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini terkait moderasinya atau mungkin hipotesis ketiga dan keempatnya, di sini meneliti menghipotesiskan, yaitu trust to organization memoderasi pengaruh ketidakamanan kerja terhadap kesejahteraan subjektif sehingga memperlemah pengaruh negatif tersebut, seperti itu. Kemudian trust to organization memoderasi pengaruh kerentanan kerja terhadap kesejahteraan subjektif sehingga memperlemah pengaruh negatif tersebut, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat terkait model penelitian yang ingin nantinya peneliti lakukan seperti ini. Jadi hubungannya seperti ini terkait model penelitiannya. Oke, lanjut. Nah, di sini terkait metodologi penelitian, di sini penelitian menggunakan pendekatan explanatory, yang dimana pendekatan ini akan menggunakan basicnya yaitu kuantitatif, yang nantinya bertujuan untuk mengukur dan menguji hubungan antar variabel secara statistik melalui data numerik, seperti itu. Dan di sini yang diinginkan atau mungkin akan diinisiasikan oleh peneliti dengan menggunakan sampel sebesar 100 responden, yang dimana itu merupakan hasil atau jumlah minimal yang direkomendasikan oleh Hare dalam bukunya, seperti itu. Yang dimana di sini juga peneliti menggunakan purposive sampling pendekatannya untuk mengetahui atau mengklasterisasi terkait mana responden yang sesuai dengan konteks penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini. Dan terkait purposive-nya, di sini terdapat 3 hal yang mungkin nantinya bisa diperdalam oleh para respondennya. Yang pertama, berstatus sebagai karyawan kontrak aktif. Yang kedua, memiliki masa kerja minimal 6 bulan. Yang ketiga, bersedia mengisi kuesioner secara sukarela, yang dimana nantinya ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti, seperti itu. Nah, di sini terkait indikatornya, variabel indikatornya, di sini bisa Bapak Ibu lihat ada beberapa hal. Tidak aman kerja diartikan sebagai persepsi karyawan,
diambil dari D. White tahun 2000, kemudian indikator yang kedua didapatkan dari Phelps et al. Tahun 2010, kemudian ketiga yaitu kesadaran subjektif diambil dari Diener et al. Tahun 1985, dan Trust Organization diambil dari Mayer et al. Tahun 1995, yang dimana nantinya peneliti akan berusaha menggunakan alat analisa yaitu SEM PLS atau partial least square seperti itu. Oke, demikian terkait hasil presentasi proposal disertasi dari saya sebagai calon kandidat Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Gadjah Mada, terutama di program Magister and Doktor. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang atau yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya masih dalam tahap pembelajaran sehingga membutuhkan banyak-banyak revisi, banyak-banyak bimbingan dari Bapak, Ibu, promotor, dan penguji ke depannya. Terima kasih dari saya sendiri, Diki Prastianto. Selamat malam dan selamat dan terima kasih atas perhatiannya.